Saudara Presiden Prabowo Subianto meminta Kemenkes dan Kemendagri mengaudit rumah sakit di Papua pasca peristiwa seorang ibu hamil meninggal usai ditolak 4 rumah sakit. Mendagri Tito Karnavian bilang jika tim Kemendagri dan Kemenkes telah berangkat ke Jayapura, audit dilakukan untuk mengetahui penyebab korban ditolak rumah sakit hingga nyawanya melayang. Saya melapor pada beliau, jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan saya sudah komunikasi dengan gubernur. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi gubernur Pak Matius Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua melakukan audit internal, masalahnya di mana, dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan juga yang swasta. Kementerian Dalam Negeri, Saudara, mengirim tim khusus untuk melakukan investigasi terkait kasus kematian ibu dan bayi usai diduga ditolak rumah sakit di Jayapura, Papua. Tim khusus yang beranggotakan 8 orang tiba di Jayapura Selasa siang. Tim akan mulai melakukan pemeriksaan ke RSUD Yowari dan RSUD Abepura. Tim khusus akan meminta klarifikasi pemerintah daerah termasuk pihak rumah sakit serta menemui keluarga korban. Tim dari Inspektorat ada 8 orang untuk melakukan pemeriksaan PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi ada objek yang harus kita lakukan pemeriksaan. Untuk itu kami minta informasi dari Inspektorat Provinsi, kami minta informasi dari Pak Gubernur dan OPD-OPD lainnya. Itu yang bisa. Memang udah banyak informasi yang kami dapat, tapi untuk klarifikasi aja kepada Gubernur. Untuk besok kami baru melakukan pemeriksaan. Duka dan rasa kecewa masih menyelimuti keluarga Iren Sokoy. Iren dan bayi di dalam kandungannya meninggal diduga usai ditolak 4 rumah sakit di kota Jayapura, Papua. Menurut keluarga, Iren Sokoy hendak melakukan persalinan di RSUD Yowari pada hari Minggu 16 November 2025. Namun ia tidak dilayani karena tidak ada dokter kandungan. Bayi dalam kandungan Iren saat itu mencapai 4 kg sehingga harus menjalani operasi. Usai dari RSUD Yowari, kemudian mencoba ke RS Dian Harapan, RSUD Abepura, dan RS Bayangkara. Namun karena tidak ada yang menerima, Iren meninggal pada Senin pagi 17 November 2025. Sudah mau keluar tapi jalan keluarnya sempit, anak badannya besar. Terus saya bilang, itu jalan keluarnya ada toh, paling operasi. Terus mereka bilang dokter yang operasi tidak ada. Yo kenapa dari tadi bilang supaya kita cari jalan untuk lanjut ke sana. Ini sudah jam 2 malam ini. Sudah kami ribut dan bertindak. Sudah cepat bikin rujukan. Katanya orang telepon ke dokter kah? Dokter dia keluar sudah 3 hari. Telepon begini sudah bicara dengan dokter bilang sudah ada rujukan ke Dian Harapan. Sudah kami lari ke Dian Harapan dengan petugas 3 orang. 2 orang ya. Sampai Dian Harapan tidak diterima. Sudah kami cari jalan ke rumah sakit AB. Rumah sakit AB sama juga tidak terima. Kami ribut di situ, petugas juga malas tahu. Ini kadang sudah mereka terlalu lama bertahan, toh akhirnya sesak napas naik. Atas kejadian ini, Gubernur Papua Matius Fakiri minta maaf dan berjanji akan mencopot tenaga medis yang menolak pasien. Di kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam, dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya resiko wanita minggu depan saya copot semua. Sementara Pemkab Jayapura mengeluarkan kebijakan untuk menggratiskan seluruh ibu yang melahirkan di RSUD Yowari Sentani. Pemkab juga berjanji menambah dokter kandungan agar kejadian serupa tidak terulang. Ke depan dalam kebijakan saya sudah minta diatur, semua ibu melahirkan di rumah sakit Yowari itu gratis. Tidak boleh semua gratis. Khusus mama Papua melahirkan di rumah sakit Yowari itu harus gratis. Direktur RSUD Yowari Sentani menyambut baik usulan dari Bupati Jayapura Yunus Wonda. RSUD Sentani mengaku kejadian ini menjadi pembelajaran
Kedepan, pemerintah akan mengupayakan untuk menambah dokter spesialis kandungan yang bersiaga. Jadi dengan kejadian ini, seperti tadi Mbak bilang, kita harus peka, kita melihat pasien apa yang bisa kita tangani di sini sesuai peralatan SDM. Kalau memang lengkap dan bisa ditangani, maka ditangani. Yang tidak, maka dengan tindakan peka, cepat, itu kita lakukan rujukan dengan tetap memperhatikan SIS-Rute. Kisah Iren dan bayinya menjadi cerminan bahwa akses dan jaminan kesehatan yang merata masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua.